Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam, kiranya kasih karunia Allah senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini kita satukan hati kita berhimpun bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita menanggapi panggilan Tuhan. Dengan bangkit berdiri kita pujikan pujian nomor 355. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang. Yang sungguh nanti kita akan senang, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Ibadah kita pada pagi hari ini akan terlaksana oleh karena pertolongan Tuhan kita yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, serta tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam segala keadaan kita, mari kita senantiasa tetap mengikut Tuhan. Karena dengan mengikut Tuhan, maka kita akan senantiasa mendapatkan kekuatan dan damai sejahtera. Dengan pujian nomor 376, ikut diko saja Tuhan, kita pujikan bersama-sama. Ikut diko saja Tuhan, ikut diko saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia. Bait dua, ikut Dikau di sengsara, karena janjimu teguh. Ikut Dikau di sengsara, karena janjimu teguh. Atas masa kegelapan, ku menang bersamamu. Ikut Dikau, ikut Dikau, dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru kita, yang saya ambilkan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan.
Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan kita terapkan dalam kehidupan kita, seharusnya kita sudah tidak biasa berbuat dosa lagi berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini. Namun sangat disayangkan, kadang kita masih terpeleset di dalam dosa. Oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati kita, mari bersama-sama kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan jemaat semuanya, kami mohon bangkit berdiri. Mari kita mengakui dengan berdoa yang demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat. Engkaulah Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Allah yang kami kenal dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Perkenankan Tuhan, pada pagi hari ini dengan penuh kerendahan hati kami semua mengakui bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah, serta sudah berbuat jahat. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengarlah kiranya akan doa kami ini dan ampunilah kiranya segala dosa kami. Karena di dalam kami mempersembahkan permohonan kami di hadapan hadirat-Mu ini Tuhan, bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah itu. Amin. Berita pengampunan dosa demikian. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Oleh sebab itu syukur kepada Allah karena anugerahnya yang tiada terkira itu. Amin. Hitung nomor 361. Di salib-Mu ku sujud. Kita pujikan.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 144B. Kita pujikan bait pertama saja. Suara Yesus ku dengar. Bersama-sama kita tunduk kepala di dalam doa. Inilah yang sebenarnya terungkap dari hati kami, Tuhan, bahwa kami semua mengalami letih lesu dan berbeban berat. Oleh sebab itu kami menghampiri tahta-Mu yang kudus menghadap Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, berkenankan kami berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk para hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk melayani Engkau di tempat ini. Terlebih kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan urapi dan Tuhan pakai semua hamba-hamba-Mu yang turut ambil bagian di dalam pelayanan pagi ini, sehingga yang nampak melalui pelayanan kami hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang duduk di dalam kemajelisan, yang duduk di dalam kepengurusan komisi, yang duduk dalam kepengurusan kelompok. Demikian juga semua pengajar, pengkhotbah dan guru sekolah minggu di tempat ini. Kami juga tidak lupa berdoa untuk teknisi dan juga merbot. Mari Tuhan, kiranya Engkau mengurapi semua hamba-hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua diperlengkapi dengan karunia rohani untuk melayani Engkau demi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk komisi multimedia yang pada ibadah online ini mereka ikut ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, berikan kekompakan sehingga bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan sukacita. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang Tuhan percayakan menangani pembangunan rumah Tuhan di tempat ini, baik komisi pembangunan, demikian juga penggalang dana, pengurusan sertifikat, dan semua yang ambil bagian Tuhan untuk pembangunan rumah-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan pakai sehingga semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tepat pada waktunya nanti
Tuhan akan memberkati pembangunan di tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kiranya Tuhan berkati. Kami juga tidak lupa terus berdoa ya Tuhan, untuk kepanitiaan Natal kiranya Tuhan pakai dan berkati, sehingga semua yang mereka kerjakan dan mereka persiapkan Tuhan benar-benar mendatangkan hormat dan kemuliaan nama Engkau. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Di masa pandemi ini Tuhan, kiranya Tuhan terus memelihara kehidupan jemaat-Mu. Kirimkan kasih karunia dan damai sejahtera, baik di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam pendidikan mereka, dan di mana-manapun umat-Mu berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera. Kiranya segala sesuatu yang menjadi kebutuhan umat Tuhan, Kau senantiasa mencukupkannya, menyediakan berkat untuk mereka Tuhan. Dan kiranya Tuhan senantiasa menguatkan iman semua jemaat-Mu, sekalipun kami harus menghadapi berbagai macam pencobaan saat ini Tuhan. Biarlah kami semua senantiasa dikuatkan, diteguhkan iman kami, supaya kami tidak putus asa dan menyerah. Namun biarlah kami senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Bapa Surgawi, secara khusus kami berdoa pagi ini untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik. Tuhan, kiranya Engkau menjamah menyembuhkan saudara-saudara kami. Baik, kami berdoa untuk Bapak Suprapto, Pak Kusmanto, demikian juga Bapak Subadi, Bu Kasmat, Mbah Ginem, Pak Dasuki, Mas Widodo, demikian juga Tuhan Mas Denis, Bu Kasmiatun, Pak Tukiman, Pak Riyadi, Ibu Riani, Mbah Wagini, Mbah Tini, dan semua saudara-saudara kami Tuhan yang sedang mengalami kelemahan fisik. Secara khusus saudara kami yang terpapar virus COVID-19, mereka masih mengadakan isolasi baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah. Siapapun mereka Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan tumpangkan atas mereka. Tuhan pulihkan kekuatan kesehatan mereka, berikan kekuatan baru Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semua umat-Mu Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk perekonomian umat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, segala sesuatu yang diusahakan dan diupayakan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan buat berhasil segala usahanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semua umat-Mu di tempat ini Bapa. Demikian juga anak-anak Tuhan yang masih di bangku pendidikan dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan roh hikmat kepandaian, cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Terlebih secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang tahun ini akan mencari pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan, sediakan pendidikan sekolah yang terbaik untuk mereka. Sediakan dana yang mereka butuhkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati umat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sudah selesai studi dan saat ini mereka sedang berjuang juga untuk mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik untuk mereka. Tuhan memberkati masa depan mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan mempertemukan dan pasangan hidup yang seiman dan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh membangun bahtera rumah tangga sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk para lansia. Kiranya Tuhan memberkati, berikanlah kekuatan iman. Tuhan, berikan hikmat sehingga mereka bisa mengisi waktu yang ada untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kehidupan jemaat-Mu dari anak-anak balita sampai para lansia. Tuhan senantiasa lindungi dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, berikan damai sejahtera dan sukacita surgawi ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, Kau memberkati bangsa kami Tuhan. Ampunilah dosa-dosa bangsa kami, ampuni para pemimpin kami, ampuni seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Mari Bapa, nyatakan kuasa-Mu, pulihkan Tuhan keadaan bangsa kami, sehingga bangsa kami dijauhkan dari virus COVID-19
bangsa kami dipulihkan secara ekonomi, bangsa kami diberikan keamanan dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pakai pemimpin kami, pemerintahan kami Tuhan, yang dipimpin oleh Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan semua anggota kabinet, para menteri. Demikian juga hamba-hamba Tuhan yang duduk di dalam jajaran TNI dan Polri. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang duduk dalam MPR, DPRI, DPRD. Kami juga berdoa untuk para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT/RW, dan semua Tuhan di dalam jajaran pemerintahan yang ada di bangsa ini. Tuhan berikan hikmat marifat dari surgawi, Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan untuk kepentingan dan kemajuan bangsa ini ya Bapa. Tuhan, kiranya Kau berkati bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk penginjilan di bangsa kami. Tuhan, masih banyak jiwa-jiwa yang belum dimenangkan. Tuhan, pakailah gereja-gerejamu, Tuhan pakailah para penginjil misionaris, yayasan-yayasan Kristen, mass media, cetak elektronik untuk menyebarluaskan Injil Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa syafaat kami pagi ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi, inilah puji-pujian kami Tuhan, dan inilah doa kami. Kami percaya ketika kami sedang memuji dan memuliakan nama Tuhan setelah menaikkan doa kami, pagi ini Tuhan berkenan untuk mendengarkannya. Bahkan kami juga percaya Tuhan Kau bertahta di atas puji-pujian kami pada pagi ini. Tiba saatnya Tuhan, kami bersama-sama hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan berkati setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Katakanlah apa yang hendak Tuhan katakan kepada kami semua melalui hamba-Mu ya Tuhan. Bila firman Tuhan ini memotivasi kami, menguatkan kami, supaya kami senantiasa setia kepada Engkau sampai akhir hayat kami ya Bapa. Dan bila kami mengikut Tuhan dengan motivasi yang benar. Terima kasih Bapa. Kami rendahkan hati kami kosongkan diri kami untuk diisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Kau katakan, hamba-hamba-Mu siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambilkan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-62. Sekali lagi Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 62. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau, kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini saya memberikan judul kebenaran firman Tuhan ini, khotbah ini, yaitu
Mengikut Tuhan sebuah keputusan, bukan paksaan. Sekali lagi, mengikut Tuhan sebuah keputusan, bukan paksaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan perjalanan kehidupan iman Kristen, ada orang yang setia kepada Tuhan sampai mati. Ada orang yang awalnya setia namun oleh karena sesuatu hal dalam hidupnya, melihat kenyataan tidak sesuai dengan harapannya, maka dia meninggalkan Tuhan. Ada juga orang yang pura-pura setia, namun sebetulnya hanya ikut-ikutan saja dan tidak sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari terakhir di zaman yang sukar tidak mudah kita untuk mempertahankan iman kita. Banyak orang-orang yang berubah setia, banyak orang-orang yang akan meninggalkan Tuhan. Salah satu sebabnya adalah karena ketika mereka percaya kepada Tuhan, ketika mereka mengikuti Tuhan, mereka salah motivasi sehingga mereka tidak kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada juga orang yang tidak setia kepada Tuhan oleh karena ketika dia mengenal Tuhan, dia mendengar tentang janji-janji manis. Dan ketika di dalam kehidupannya tidak mengalami sesuatu yang manis, maka dia kecewa dan meninggalkan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus hidup di sekitar Yerusalem, saudaraku dikasihi Tuhan, banyak orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Namun ketika Tuhan menyampaikan tentang pergumulan dan penderitaan, maka mereka satu persatu meninggalkan Tuhan. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, apalagi saat ini. Kalau kita tidak ingat akan kemurahan Tuhan, maka kita akan berubah setia. Apalagi kalau sejak awal kita mempunyai motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah memaksa kita. Ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan gak pernah maksa kita. Kita mau dipanggil Tuhan, kita mau mengikuti Tuhan, ini sebuah keputusan kita pribadi. Saudara, lalu pertanyaan bagaimana supaya kita setia kepada Tuhan sampai mati? Melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita renungkan. Ketika Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan mereka, ada seseorang berkata kepada Tuhan Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Saudara, ini sebuah kalimat yang sangat membanggakan seharusnya. Di mana ada orang yang mau mengikuti Tuhan kemana saja Tuhan pergi. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Namun apa jawaban Tuhan? Tuhan menjawab, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau kita renungkan jawaban ini, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jawaban Tuhan seolah-olah tidak menyambut baik keputusan orang ini yang mengatakan bahwa akan mengikuti Tuhan kemana saja Tuhan pergi. Mengapa demikian? Saudara, Tuhan itu tidak hanya mendengar kata-kata, namun Tuhan itu tahu
hati dan pikiran seseorang ketika orang itu berkata-kata dengan Tuhan. Kalau kita mau perhatikan di dalam Lukas 6 ayat 8, di sana dikatakan bahwa tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Di sini ada satu kalimat bahwa Tuhan mengetahui pikiran mereka. Siapa orang yang bisa mengetahui pikiran orang lain? Namun Tuhan bisa mengetahui pikiran orang. Dan di dalam Yohanes 2 ayat 25 di sana dikatakan seperti ini, mari kita perhatikan. Yohanes 2 ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dikatakan di sini, ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi dari dua ayat ini kita simpulkan, Tuhan ketika bercakap-cakap dengan orang, Tuhan tidak hanya mendengar kata-kata orang itu, namun Tuhan mengetahui pikiran dan hati seseorang. Maka kalau ini kita hubungkan dengan Lukas pasal 9 tadi, ketika ada orang yang mengatakan, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi, Tuhan tidak hanya mendengar kata-kata itu, namun Tuhan mengetahui pikiran dan hati orang tersebut. Apalagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengetahui siapa tahu yang berkata ini. Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 19, ya, Matius 8 ayat 19, mari kita perhatikan. Ini ayat perbandingannya. Yesus ayat 19, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Ayat ini sama dengan Lukas pasal 9 ayat 57 tadi. Ternyata yang mengatakan, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi, ini adalah ahli Taurat. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, seorang ahli Taurat pada waktu itu, ini seorang yang pandai tentang Taurat Tuhan, dia seorang rohaniawan, ya. Dia seorang tokoh masyarakat pada waktu itu. Secara materi dia sudah punya semuanya. Dia selalu pakai jubah yang ada jumbanya. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Namun di sini ketika dia mengatakan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi, Tuhan yang mengetahui pikiran dan hati seseorang, langsung Tuhan mengetahui apa motivasi orang ini sehingga berani mengatakan, aku mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Saudaraku, dalam kisah-kisah ini di atasnya, Tuhan Yesus telah menunjukkan mukjizat yang luar biasa. Mertua Petrus disembuhkan dan banyak orang-orang sakit dijamah dan disembuhkan. Kemungkinan besar ahli Taurat ini melihat kedahsyatan Tuhan, melihat kuasa Tuhan. Dia orang yang luar biasa dipakai dan diurapi oleh Allah. Maka kemungkinan besar di dalam hati ahli Taurat ini mungkin berkata dalam hatinya, seandainya aku ikut dia, pasti hidupku akan tenang, hidupku akan enak, hidupku akan nyaman. Mungkin seperti itu. Atau juga mungkin punya motivasi yang lain, karena dia sudah punya harta, dia sudah punya kedudukan, dia sudah banyak pengikutnya. Mungkin dia mengatakan dengan mengikuti Tuhan dia semakin disegani orang. Mungkin dia juga akan mendapatkan sedikit kuasa dari Tuhan. Motivasi itu saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus diketahui oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bisa mengetahui pikiran dan hati ahli Taurat ini.
Lalu Tuhan mengatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya di sini Yesus pergi ke sana kemari, tidak ada tempat untuk berlindung. Dia tidak membawa apa-apa dan dia tidak mempunyai apa-apa. Masih mendingan serigala mempunyai liang, masih mendingan burung mempunyai sarang, namun dia tidak punya apa-apa. Dan ini disampaikan kepada orang yang ingin mengikuti Tuhan kemana saja dia pergi. Dengan kata lain, kalau engkau ikut aku, maka gak ada jaminan dengan hidupmu. Aku gak punya apa-apa. Kenapa Tuhan mengatakan seperti ini? Bukankah seharusnya Tuhan bangga dan menyambut orang tersebut, merangkul orang tersebut, ayo ikut aku. Bukankah itu tujuan Tuhan, ingin mengajak semua umat manusia? Namun kenapa ketika ada ahli Taurat mengatakan aku mau ikut engkau kemana saja engkau pergi, Tuhan justru menyampaikan sesuatu yang tidak bisa menjamin hidupnya. Serigala mempunyai liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini satu situasi dan kondisi yang tidak nyaman. Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah banyak orang yang mengikuti Tuhan ingin mencari sesuatu yang nyaman, ingin mencari sesuatu yang enak. Namun di sini Tuhan sudah menekankan kepada ahli Taurat ini, kalau memang ingin mengikuti aku, inilah keadaanku kalau engkau mau. Dan kalau kita perhatikan peristiwa-peristiwa berikutnya, ahli Taurat gak ada mengikut Tuhan. Mereka malah menjadi orang-orang yang mencemooh Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, motivasi yang benar akan membuat orang tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan tidak mengajak orang menjanjikan sesuatu yang enak di dunia ini. Namun Tuhan mengajak orang menjanjikan keselamatan yang ada di dalam surga. Dan pikiran ahli Taurat ini mencari sesuatu yang enak di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu hati-hatilah dengan motivasi kita di dalam mengikut Tuhan. Tidak mudah memang mengikut Tuhan, tidak ringan memang kita mengikut Tuhan. Namun Tuhan mau setiap orang yang mengikutinya ini mengikuti dengan ketulusan hati. Sekalipun mungkin dalam hidupnya penuh dengan pergumulan, mungkin tidak nyaman, mungkin ada tekanan, ada penderitaan, ada sakit penyakit. Namun kalau kita mengikut Tuhan dengan tulus hati, apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan mempengaruhi keteguhan iman kita. Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, semua penderitaan yang ada di dalam dunia ini telah dialami oleh Tuhan. Dan sebagai murid-muridnya pun kita juga harus siap menderita untuk Dia. Tuhan tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikutinya. Kalau orang siap mengikuti Tuhan itu keputusan pribadi. Dan orang harus bisa menerima apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Sekalipun mungkin dalam hidupnya yang tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan harapannya. Namun kalau keputusan itu diambil berdasarkan ketulusan hati, maka kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, seandainya hidup kita diberkati, hidup kita enak, hidup kita nyaman, itu anugerah dari Tuhan. Namun seandainya harapan kita tidak terjadi, kenyataan hidup kita tidak sesuai harapan kita terima dengan sukacita,
kita tak bertahan di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memaksa kita. Mengikut Tuhan adalah keputusan yang diambil dengan penuh ketulusan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara manusia berat untuk mengikut Tuhan. Namun di sini hati-hati, ya. Tuhan mengetahui pikiran dan hati setiap orang. Kalau kita salah motivasi, maka kita tidak akan kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, janganlah kita kecewa kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat 59 dan 60. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kalau di dalam ayat yang ke-57 tadi ada orang yang menawarkan diri. Tuhan, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Tanpa memanggil, orang ini menawarkan diri. Dan apa yang dikatakan sebetulnya sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus rindukan. Karena Tuhan Yesus juga menyampaikan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 26. Mari kita perhatikan. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Di sini Tuhan mengatakan bahwa ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan ahli Taurat tadi. Tuhan, aku mau mengikut engkau dimanapun saja. Seperti kerinduan Tuhan. Karena seorang pelayan Tuhan harus berada di mana Tuhan berada. Namun Tuhan tidak menyambutnya karena orang itu salah motivasi. Tuhan tahu hati dan pikirannya. Nah, yang kedua ini justru berbeda. Yang kedua ini Tuhan memanggil, ikutlah aku, ayat 59. Namun orang ini berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salahnya di mana orang ini? Dia mengatakan mau mengikuti Tuhan, namun izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Bukankah ini perbuatan baik? Bukan ini seseorang yang menghormati bapaknya? Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, terlebih bagi orang-orang Yahudi menguburkan orang tua sesuatu yang penting. Orang Jawa juga demikian, ketika orang tuanya dipanggil Tuhan, dia harus ada sesuatu yang penting. Tetapi ketika dia disuruh ikut Tuhan, orang ini mohon izin untuk menguburkan bapaknya. Sebetulnya apa yang dikatakan ini seandainya itu sesuai dengan fakta, tidak masalah. Tetapi di sini kalau kita memperhatikan tradisi orang Yahudi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang Yahudi itu kalau sudah meninggal cepat-cepat dikuburkan. Paling lama 4, 5, 6 jam harus sudah dikuburkan. Dan orang ini mengatakan minta izin dulu mau menguburkan bapaknya. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini sebetulnya bapaknya ini belum meninggal. Namun artinya di sini dia ingin mengatakan, aku mau mengikut engkau, aku mau melayani engkau kalau aku sudah menguburkan bapakku. Namun bapaknya belum meninggal. Ini artinya ketika orang ini dipanggil Tuhan, dia itu menunda-nunda panggilan Tuhan itu. Mengapa? Karena orang ini di dalam mengikut Tuhan, dia tidak dengan ketetapan hati. Kalau orang sudah punya ketetapan hati,
Dia sudah punya niat, oh apapun yang terjadi aku ikut engkau. Dia nggak mau nunda-nunda. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen seperti itu. Sering menunda-nunda panggilan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kesempatan itu selalu ada? Hidup kita sangat terbatas. Jangan menunda-nunda. Ikut Tuhan harus dengan ketetapan hati. Orang yang mempunyai ketetapan hati, dia punya tekad. Ini yang dirindukan Tuhan. Tuhan sangat merindukan orang-orang yang mengikuti Tuhan itu dengan hati yang tulus tanpa pamrih. Namun Tuhan juga mau orang-orang yang mengikuti Tuhan itu dengan ketetapan hati, dengan tekad yang bulat. Dari ayat itu tadi terkesan Tuhan tidak mau dinomorduakan. Menguburkan orang mati memang penting, namun yang terpenting Tuhan lebih penting dari yang penting. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita mempunyai ketetapan hati. Tuhan, apapun yang terjadi, aku akan tetap mengikut Engkau. Aku tidak mau kalah dengan pergumulan dan pencobaan. Aku akan tetap mengikut Engkau. Ini yang Tuhan rindukan. Lalu orang yang ketiga, mari kita perhatikan, sudah dikasih Tuhan, ayat yang ke-61 sampai 62. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada orang lain lagi, Tuhan aku akan mengikut Engkau namun minta izin dulu. Tak pamitan dulu dengan keluarga. Dan cara Tuhan menjawab, tidak silahkan minta izin dulu, enggak. Namun Tuhan mengatakan setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, ini sebetulnya satu peribahasa yang ada di kalangan orang-orang Yahudi sana. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, seperti membajak tapi menoleh ke belakang. Ini artinya orang ini punya niat namun tidak sepenuh hati. Tidak sungguh-sungguh. Tidak sepenuh hati. Aku mau mengikut kota, minta izin dulu. Dengan kata lain, seandainya dia diizinkan minta izin, nanti apa yang diputuskan oleh keluarganya akan menjadikan keputusan dia ikut Tuhan atau tidak. Ya kalau keluarganya mengizinkan. Kalau keluarganya enggak mengizinkan, maka dia enggak jadi mengikut Tuhan. Ini orang yang ragu-ragu, orang yang tidak sepenuh hati mengikut Tuhan. Dia hanya cari alasan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau setiap kita mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, dia siap, baik atau tidak baik, enak atau tidak enak, bahagia atau susah. Orang yang sepenuh hati dengan Tuhan, dia tidak tergantung situasi dan kondisi. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara jemaat ada yang merasakan, mengapa saat ini hidupku seperti ini? Mengapa aku harus sakit? Mengapa ekonomiku harus terpuruk? Kenapa ada orang tidak suka dengan aku? Kenapa ada orang yang benci dengan aku padahal aku sudah setia dengan Tuhan? Sudah setia Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengikut Tuhan dengan hati yang tulus, dengan ketetapan hati, dan juga dengan sepenuh hati, maka apapun yang terjadi, kita akan tetap kuat. Dan orang-orang yang kuat di dalam kehidupannya ini, dalam mengikut Tuhan, dia tetap setia sampai akhirnya, maka dia akan menjadi pemenang. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat 14 mengatakan demikian.
Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia, anak domba itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka, perhatikan baik-baik, bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang menang siapa? Mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, yang setia. Kita telah dipanggil, kita telah dipilih, tinggal satu, kita harus setia. Dan kalau kita setia dalam situasi dan kondisi apapun, setia dengan Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang bersama Tuhan kita. Anak domba Allah, Raja segala Raja. Dan saat itu kita akan menerima kemuliaan yang kekal. Saudaraku, penderitaan di dunia seberapa? Sementara. Namun kemuliaan yang Tuhan janjikan selama-lamanya. Oh, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi, mari kita tetap setia. Karena kita percaya kepada Tuhan, kita mengikut Tuhan karena keputusan kita, bukan karena paksaan. Mengikut Yesus keputusan pribadi. Oh, ada satu pujian yang indah sekali, mengingatkan akan perjuangan seorang anak Tuhan yang setia dengan Tuhan, sekalipun istri dan anaknya dibunuh, dan dia juga ditantang untuk dibunuh, namun dia tetap setia. Dia membuat sebuah lagu yang mengatakan, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, tetap ku ikut Yesus walau sendiri. Saudara, orang itu menjadi berkat banyak orang, sehingga orang-orang mau ikuti jejaknya, setia dengan Tuhan, sekalipun menderita dia setia kepada Tuhan. Haleluya. Jangan kecewakan Tuhan. Keselamatanmu nilainya abadi. Kerajaan surga nilainya abadi. Imanmu nilainya abadi. Segala sesuatu yang di dunia sebentar lagi akan sirna. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap setia. Maka kita akan menerima kemuliaan yang kekal dari Tuhan. Mengikut Yesus, keputusanku, kita pujikan ini. Haleluya. Mengikut Yesus, keputusan mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, tetap ku ikut, walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, sekali lagi mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusan mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, tetap ku ikut, walau sendiri, amin. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar,
Terima kasih Engkau telah pilih kami. Terima kasih Tuhan Engkau telah panggil kami untuk menjadi pengikut-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan kami semua telah diingatkan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah dalam segala keadaan kami Tuhan, sekalipun dalam hidup ini kami harus memikul salib-Mu. Kami hidup dalam tekanan, kami hidup dalam pergumulan. Tuhan, namun kami akan tetap setia kepada Engkau. Karena mengikut Tuhan sebuah keputusan kami Tuhan. Kami tidak ada yang memaksa. Namun Tuhan, keputusan ini keputusan yang tepat. Karena hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan kami. Engkau sang juru selamat kami. Allah yang punya kuasa untuk melindungi kami dan menolong kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan terus setia dan setia kepada Engkau. Karena Engkaulah Tuhan yang akan memproteksi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau selama ini mungkin kami kurang setia, kalau selama ini Tuhan mungkin motivasi kami salah dalam mengikut Engkau, namun pagi ini Tuhan kami mengambil keputusan bahwa kami akan sungguh-sungguh lagi di dalam mengikut Engkau. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Setiap saudara-saudara kami yang mengalami beban hidup, pergumulan, pencobaan, tekanan-tekanan yang mereka alami. Kami doa demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong mereka. Berikan jalan keluar yang terbaik untuk mereka. Teguhkan iman kami Tuhan, sehingga kami selalu setia dan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah diberkati Tuhan dalam kehidupan kita dan ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302 bait yang pertama. Kita siapkan persembahan kita. Kita akan berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, sehingga Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Perkenankan untuk mengungkapkan rasa syukur kami kepada-Mu pagi ini Tuhan. Kami bersama-sama mempersembahkan persembahan kami ini. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, karena di dalam kami persembahkan persembahan ini Tuhan, masih jauh sekali kekurangannya. Dan kiranya Tuhan berkenan menguduskan, menyucikan persembahan ini. Biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan dalam pelayanan kami. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya membawa mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kehidupan mereka, sehingga pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga seluruh kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Mari Bapa, kiranya Kau memberkati semua jemaat-Mu. Berkatilah rumah tangga mereka, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah Tuhan studi mereka.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan limpahkan kasih karunia dan damai sejahtera di dalam kehidupan seluruh umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang memperingati hari ulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk saudara kami Bapak Amanda Rusmono, untuk Bapak Riyadi, Bapak Stefanus Edo Jumain. Mari Tuhan, ketiga saudara kami ini Tuhan berkati. Kiranya dengan bertambahnya usia ini Tuhan tambahkan berkat-Mu atas mereka. Mari Tuhan, tutup bungkus limuti mereka dan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kekuatan dan kesehatan dan teguhkan imannya Bapa. Segala sesuatu yang dikerjakannya Tuhan Kau memberkati berhasil Bapa. Kami juga berdoa untuk segala sesuatu yang mereka pergumulkan dan berikan jalan keluar yang terbaik. Segala sesuatu yang mereka rindukan Tuhan Kau yang akan menolong dan memberkatinya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan ketiga saudara kami ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur pagi ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 375. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Dikasihi Tuhan, jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan ciptakan damai dimanapun kita berada. Untuk itu percayalah
Tuhan akan senantiasa memberkati engkau. Dengan iman, terimalah berkat Tuhan ini. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai dan memberkati kehidupanmu dari siang ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Hitung nomor 406. Ya Tuhan, pimpin aku. Ya Tuhan.